Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu tidak ingin membantu orang tua dan terluka? Oke, baik olehmu. Aku bekerja di bandara internasional sebagai agen check-in dengan banyak kolega, supervisor, dan koordinator yang menyenangkan. Tapi selalu ada orang yang, ya kalian pasti tahu, bajingan. Sekedar memberikan beberapa informasi yang diperlukan. Ketika penerbangan sudah full book, kami mengizinkan orang untuk check-in bagasi kabin mereka secara gratis karena tidak ada cukup ruang di kompartemen atas di pesawat untuk bagasi kabin semua orang. Penerbangan ini tidak full book. Ketika aku melakukan check-in, seorang pria tua dengan gips di tangan kirinya dan tangan kanan gemetar datang ke tempatku. Aku melakukan check-in dan dia bertanya apakah kami dapat membawa tas kabinnya secara gratis karena dia tidak memiliki kekuatan untuk membawanya sampai gerbang. Aku tidak memiliki wewenang untuk melakukannya sendiri, tetapi aku merasa cukup tegas dan ingin meminta izin kepada atasan. Aku mendatangi atasan dan menjelaskan kepadanya kita harus membantunya sebagai manusia. Atasan memberitahu aku kalau pria tua itu harus membayar 60 euro jika dia ingin itu dilakukan. Cue malicious compliance. Aku pergi ke pria tua itu dan mengatakan kepadanya atasanku tidak mengizinkannya. Tentu saja dia sedih dan mencoba menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia tidak bisa melakukannya karena lengannya. Aku sepenuhnya mengerti dari awal. Bahkan mencoba memberi aku tim 40 euro untuk melakukannya dengan putus asa. Ingat, pria ini benar-benar tua dan benar-benar tidak dalam kondisi untuk membawa tas tangan. Aku menolak uang dan menyuruhnya duduk dan menunggu rekan kerja datang dengan kursi roda untuk mengantarnya ke pesawat, secara harfiah ke pintu pesawat. Menjelaskan kepada pria tua itu disidiki, seorang pria akan menunggu dia untuk mengantarnya di kursi roda. Kalian harus tahu, ini terjadi sejam sebelum lepas landas. Untuk penumpang, ini berarti kurang dari 40 menit. Butuh waktu bagi rekan kerja untuk datang dan menjemput pria tua ini. Butuh waktu untuk semuanya termasuk pemeriksaan keamanan, pemeriksaan paspor karena dia menggunakan kursi roda. Pria tua itu kembali menawari aku tip 40 euro. Dan sekali lagi aku menolak karena ini tentang memahami dan menjadi manusia. Seorang rekan kerja datang, mengantar pria tua itu, mengambil tas tangannya, dan mereka pergi. Sekarang, inilah bagian terbaiknya. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil ke kantor supervisor untuk menjelaskan mengapa aku membawa penumpang kursi roda begitu terlambat. Dan aku mengatakan yang sebenarnya kepada supervisor, karena dia pasti paham kalau aku akan selalu mengatakan yang sebenarnya, dan mereka akan melindungi aku, tetapi kali ini itu berbeda. Kali ini take off terlambat 20 menit. Itu tidak banyak jika kalian seorang penumpang, tetapi berbeda jika kalian bekerja di bandara. Aku memberitahu supervisor kalau aku menilai pria itu layak untuk berjalan sendiri, tetapi tidak membawa tas di tangannya. Dan dengan demikian harus memanggil layanan kursi roda dan atasanku mengabaikannya meskipun telah melihat pria tersebut. Aku bahkan menyebutkan kemungkinan tim 40 euro. Aku mendapatkan pujian untuk perbuatan itu dan dimaafkan. Atasan di sisi lain, dia mendapatkan impresi begitu sangat-sangat buruk sampai-sampai diturunkan sementara menjadi agen check-in dengan peringatan dipecat karena ini bukan yang pertama, kedua, atau ketiga kalinya menyebabkan penerbangan tertunda. Cerita kedua. Mengapa kamu menjadwalkan panggilan ini pada jam liburku? Hari libur menghadiri pembakaran pengurangan bahaya. Jadi keluar di semak-semak dengan truk pemadam kebakaran dan berlarian seperti piromaniak yang bahagia. Aku mendapat telepon dari kantor. Aku menjawab dan diberitahu aku harus hadir untuk pertemuan virtual yang dijadwalkan 10 menit kemudian untuk pelatihan tentang sistem yang sudah aku ketahui, karena aku telah menggunakannya selama 6 bulan terakhir. Aku mengingatkan mereka kalau ini adalah hari liburku, dan manajerku berbicara dengan nada, lakukan atau kamu dipecat. Baiklah kalau begitu. Pemogokan pertama. Manajer terlambat ke pertemuannya sendiri. Rapat akhirnya dimulai dan aku telah terhubung dengan telepon dan earphone Bluetooth. Kamera dan mikrofonku mati karena kebisingan. Petugas pemadam kebakaran lainnya tertawa terbahak-bahak atas meetingku. Kemudian manajerku bersikeras aku harus menyalakan kamera dan mikrofon. Jika tidak, mereka akan menandai aku sebagai tidak hadir. Baiklah kalau begitu. Aku berdiri tepat di mana api akan berkobar di belakangku. Cukup aman, dan menyalakan kamera HP dan mikrofon. Petugas pemadam kebakaran lainnya menjadi gila dengan obrolan radio ketika orang-orang dalam pertemuan virtual melihat kami benar-benar tertutup, ensemble penuh dengan suara api yang menderu di belakangnya, suara pompa dan obrolan radio yang panik. Aku kemudian mengakhiri panggilan. Manajer kemudian mulai dengan panik karena dia pikir dia baru saja melihat salah satu anggota timnya yang terbakar. Mereka tidak pernah menjadwalkan pelatihan pada hari liburku setelah itu. Pindah kerja ke pesaing 2 bulan kemudian. Cerita ketiga. Kredit community college tidak dihitung. Oke, daftarkan aku untuk semua kelasmu, Profesor.
Aku bersekolah di SMA yang cukup buruk. Mereka memiliki sangat sedikit kelas AP. Jadi, orang tua mendaftarkan aku ke kelas perguruan tinggi setumpuk untuk fisika yang aku hadiri sepulang sekolah. Maju cepat ke tahun pertamaku di universitas, dan aku pergi untuk menerapkan kredit fisika CC untuk keluar mengambil kelas yang berlebihan. Universitas mengharuskan aku untuk mengambil fisika 4A, 4B, dan 4C, masing-masing menjadi prasyarat untuk selanjutnya. Itu seperti fisika klasik, elektromagnetisme, dan termodinamika atau semacamnya. Karena aku telah mengambil ketiganya di CC, aku akan menjadi 1,5 tahun lebih maju. Masalah pertama yang aku hadapi adalah kantor registrar tidak akan secara otomatis menerapkan kredit CC untuk membatalkan kredit yang diperlukan untuk kelulusan. Aku harus meminta profesor yang mengajar kursus untuk menandatanganinya, dan untuk semester itu, profesor yang sama mengajar ketiga kelas. Aku bertemu dengan profesor, dan dia menolak menandatangani formulir. Community college adalah lelucon, terutama milikmu. Kamu harus mengambil kelas 4A, 4B, dan 4C di sini jika kamu ingin lulus dari universitas ini. Merasa kalah, aku mendaftar untuk kelas 4A. Tetapi kemudian aku menyadari sesuatu. Sementara sistem online tidak akan menerapkan kredit CC-ku untuk menghilangkan kredit fisika yang diperlukan, itu menerapkan kursus CC untuk prasyarat yang diperlukan. Jadi aku bisa mendaftar 4A, 4B, dan 4C di semua semester yang sama, dengan profesor yang sama. Padahal karena profesor yang sama, tidak ada waktu kursus yang bentrok. Dia mengatur ketiganya untuk berada di kelas yang sama, saling membelakangi. Tidak perlu lari-lari di sekitar kampus juga. Hari pertama kelas, aku duduk di barisan depan untuk kelas 4A. Tidak tahu apakah profesor memperhatikan aku saat itu. Tetapi begitu kelas berakhir dengan semua orang keluar, aku tetap di kursi menunggu kelas yang berikutnya dimulai dalam 10 menit. Dia menatapku dengan lucu saat dia mengajar kelas 4B. Ketika kelas berakhir, aku tidak keluar. Dia mendekati aku. Maaf, tapi kamu harus pergi. Aku ada kelas lain segera. Jangan khawatir, Pak. Aku tahu, kelas 4C. Aku juga terdaftar di sana. Kamu tidak bisa terdaftar di semua kelas. Mereka memiliki prasyarat. Dia memeriksa lembar pendaftarannya. Dan tentu saja aku terdaftar di ketiga kelasnya. Dia mencoba meyakinkan aku kalau aku akan gagal jika aku tetap tinggal. Tetapi aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Aku tidak akan berbohong, itu sulit duduk melalui 3 jam kelas, 3 jam ujian tengah semester, dan 6 jam ujian akhir. Tetapi aku sudah mengambil semua kursus ini. Pada akhirnya aku mendapat nilai A, B+, dan Amin. Yang terbaik, aku harus menjatuhkan ekspektasi profesor brengsek itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.